Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aviasi, rekan-rekan dan kawan-kawan semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan kepada kawan-kawan semuanya tentang dunia penerbangan. Yang mana pasti banyak kawan-kawan yang menanyakan, kenapa sih pesawat itu bisa terbang? Pasti kawan-kawan sangat penasaran bukan? Jawaban sederhana dari orang awam ialah bahwa pesawat memang didesain dan dibuat untuk bisa terbang, yang mana pesawat memiliki sayap yang dihubungkan dengan badan, mesin sebagai pendorong, dan pilot untuk mengemudikan. Pertanyaan yang lebih khusus lagi, kenapa pesawat terbang yang tersusun atas jutaan suku logam itu dapat melayang di udara? Apakah karena sayap, mesin, atau penerbangnya? Oke, ketika kecil, kita sering membuat pesawat kertas. Yang lama pesawat itu terbang tergantung pada siapa yang membuatnya. Apakah yang menyebabkan pesawat terbang kertas itu dapat melayang di udara? Apakah penerbangnya? Penerbang pesawat itu jelas tidak ikut terbang, karena dia hanya melontarkan pesawat kertas itu saja. Pesawat terbang kertas juga tidak memiliki mesin. Lalu, apakah pesawat terbang sesungguhnya bisa terbang karena bidang sayapnya? Coba ambil selai kertas, pegang pada kedua ujung kertas dengan jari telunjuk dan jari jempol, pegang serta sentuhkanlah ke bibir Anda. Tiup napas secukupnya. Perhatikan bagian atas kertas yang berdekatan dengan bibir Anda akan sedikit terangkat. Kemudian jika Anda meniup dengan sekuat tenaga, akan terlihat seluruh lembar kertas terangkat dan berkibar seperti bendera yang ditiup angin kencang. Inilah yang menjadi prinsip terbang. Jadi, pesawat terbang mampu terbang karena adanya sayap pesawat dan aliran udara di sekitarnya. Dengan demikian, ulasan mengenai prinsip terbang akan difokuskan pada sayap saja. Pesawat yang dimaksud di sini adalah pesawat bersayap tetap, bukan helikopter yang merupakan pesawat yang bersayap putar. Selanjutnya kita masuk ke prinsip terbang. Mari kita amati sayap pesawat terbang itu secara cermat. Sayap pesawat terbang adalah sepasang bidang yang istimewa karena memiliki kesanggupan mengangkat seluruh pesawat terbang dengan isinya. Yang mana untuk kawan-kawan ketahui bahwa pesawat komersial yang paling besar adalah Airbus A380 yang memiliki berat lebih kurang 580.000 ton yang memiliki 4 mesin pendorong. Perlu ditekan kembali bahwa sayap pesawat harus bergerak maju ke depan pada kecepatan tertentu agar memenuhi prinsip terbang tersebut. Dengan kata lain, udara harus mengalir berlawanan dengan arah sayap. Mari kita amati prinsip dasar pada percobaan fisikawan dari Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Dengan pipa kacanya yang disebut dengan pipa Venturi, yang berdiameter di bagian tengah pipa ini yang dibuat mengecil. Kemudian, di dalam pipa ini dialirkan cairan berwarna agar dapat dilihat dengan tekanan tertentu. Saat cairan dialirkan ke bagian yang sempit, cairan mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Selain bertambah cepat, terbukti juga bahwa tekanan di bagian ini berkurang dan kembali pada kecepatan dan tekanan sebelumnya setelah melewatinya. Yang mana teori ini juga dipelajari pada pelajaran fisika SMA, yaitu tentang fluida dinamis gaya angkat pesawat. Dengan menggunakan prinsip itulah permukaan sayap pesawat dibuat atau dirancang melengkung atau cembung. Sedangkan permukaan bawahnya umumnya tetap rata atau memiliki kelengkungan yang lebih kecil daripada bagian atasnya. Dengan kata lain, jarak yang ditempuh oleh aliran udara dari tepi depan melalui permukaan atas sayap menuju tepi belakang akan lebih jauh dibandingkan dengan jarak melewati lintasan bawah sayap. Sehingga udara dipaksa lebih cepat di permukaan atas sayap. Sebagai akibatnya, tekanan udara yang mengalir di atas sayap jauh lebih kecil daripada di bagian bawah sayap, yang mana tekanan di bawah sayap akan lebih besar yang mengakibatkan sayap akan terangkat. Di dalam ilmu penerbangan, bentuk irisan penampang yang mampu menghasilkan daya angkat ini disebut dengan airfoil. Pada sayap pesawat terbang, dari ujung kiri hingga ujung kanan sayap, penampangnya berupa airfoil. Dengan mengetahui prinsip terbang ini, maka terjawablah mengapa pesawat bisa terbang. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan dalam prinsip terbang ini, terutama tentang airfoil, kemudi pesawat di udara, penambah gaya angkat, pengurang gaya angkat, dan lain sebagainya.
Nanti di lain kesempatan akan saya bahas lebih lanjut. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut adalah pesawat bisa terbang itu adalah karena prinsip pembuatan penampang sayapnya dengan nama airfoil yang bisa menghasilkan gaya angkat apabila sayap pesawat bergerak maju ke depan dengan kecepatan tertentu karena aliran udara yang melewatinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kawan-kawan semuanya. Jangan lupa selalu support channel saya ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.